anak-anak? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat bersekolah seperti biasa. Dan Bapak selalu mengingatkan kita tetap menjaga kesehatan dengan tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa dan tubuh yang kuat, sehingga kita bisa semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran kita, silakan ketuanya dipimpin doanya. Seluruhnya siapkan sebelum kita datang. Marilah kita doa dimulai. Doa selesai. Kalau kita berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sebelum kita mulai ini Bapak absen dulu ya. Bapak lihat dulu kehadirannya. Abdul Musid Firanda, Kajria, Alia Sofia Rambe, Amal Litonga, Arif Sabana Pasaribu. Ya, temannya satu orang tidak hadir. Mungkin suratnya ada tadi dia sakit ya. Karena ya, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Jahil, bumi dan tata surya. Ya, Bapak coba dulu. Mengingat pelajaran kita minggu lalu, coba dulu si Amal. Ya, apa yang dimaksud dengan rotasi? Iya, bumi berputar pada porosnya. Tepuk tangan dulu dan kawannya. Iya, berputar pada porosnya. Ya, bagus ya. Mungkin pelajaran yang lalu Bapak lihat sudah memahami ya. Pemahaman materi kita pada kali ini. Silakan dibaca buku IPAS-nya halaman 111 ya. Ya, selama 5 menit silakan dibaca. Ya, kita kali ini yaitu pelajaran IPAS tentang bab 6. Gawat, benarkah energi bumi itu akan habis? Ya, nah itulah pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama memahami pentingnya peran energi dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian memahami peran energi terbarukan dalam upaya bahwa ketersediaan sumber energi yang terbatas. Dan yang ketiga, kita harus dapat melakukan upaya-upaya dalam melakukan penghematan energi. Ini lampu kita mulai tadi hidup. Ini sudah termasuk ini pemborosan energi. Coba Siria, matikan lampunya nak. Karena itu tadi termasuk menghidupkan lampu yang berlebihan sementara ruangan kita terang, kita hidupkan lampu itu sudah termasuk pemborosan energi. Ya, jadi sebaiknya kalau kita di rumah itu sudah harinya terang, kita lebih baik membuka jendela dan mematikan lampu agar kita bisa menghemat energi. Oke, untuk lebih memahami materi kita ini, kita lihat video berikut ini ya. Masih semangat kan? Masih, Pak. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu energi. Tahukah kalian bahwa hampir semua aktivitas yang kita lakukan membutuhkan energi? Dari bangun tidur, menggunakan ponsel, hingga menonton televisi, semuanya memerlukan energi. Tapi, apa yang akan terjadi jika tidak ada energi sama sekali? Yuk, kita pelajari lebih lanjut
tentang peran energi dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, apa yang terjadi jika listrik di rumah kalian padam? Tidak ada lampu, tidak ada televisi, tidak ada kulkas. Mungkin kalian akan kesulitan melakukan banyak aktivitas. Energi sangatlah penting karena memungkinkan kita melakukan banyak hal. Listrik yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya hanya salah satu bentuk energi. Ada banyak bentuk energi lain yang juga mendukung kehidupan kita, dan semuanya sangat berperan dalam membuat kehidupan kita lebih mudah. Apa itu energi? Apa itu energi? Energi adalah kekuatan yang membuat sesuatu bisa bergerak atau berfungsi. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Energi listrik yang Baik ya anak-anak, di sini materi kita, benarkah energi itu akan habis? Tentu sekali yang pertama kita harus mengetahui dulu apakah itu arti energi. Siapa yang tahu tentang arti energi? Oke, baik Bapak terangkan. Energi itu adalah tenaga, ya. Energi itu merupakan sumber kekuatan atau tenaga yang bisa diubah ke dalam bentuk lain. Sebagai contoh, kamu sudah sarapan tidak, Amal? Bertenaga? Nah, energi kita dari sumber kita adalah makanan. Nah, kemudian energi yang lain juga bisa dihasilkan dari sumber-sumber yang lain, seperti energi listrik. Itu berasal dari PLN atau dari pembangkit listrik generator yang menggunakan bahan bakar minyak. Apalagi yang lain, ya, itu merupakan energi. Nah, benarkah energi itu akan habis? Nah, ini menjadi pertanyaan kepada kita. Ya, energi itu ada energi yang tidak dapat diperbaharui dan ada yang dapat diperbaharui. Karena energi itu merupakan sumber tenaga, apa jadinya jika energi itu tidak ada? Coba, kalau tidak ada listrik, bagaimana? Ternyata kalau tidak ada listrik, malam kita akan kegelapan, tidak bisa menonton televisi. Apalagi kalau nggak ada listrik? Tidak bisa buka internet dan yang lain-lain. Ya, tentu kita akan kesulitan apabila tidak ada energi. Kemudian energi itu ada, ya, beberapa macam. Yang pertama energi listrik, energi kinetik, energi panas, energi kimia, dan energi cahaya. Ya, itu sumber dari energi. Energi yang dapat habis yaitu energi yang berasal dari fosil, itu pasti akan habis karena dia tidak dapat menambah dan bertambah. Seperti energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi, kemudian batu bara, gas alam, ya, itu tidak dapat diperbarui lagi. Apabila gas tadi habis, maka gasnya akan habis pula. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Bagaimana caranya? Kita harus menghematnya, ya. Tidak memboros-boroskan energi yang berasal dari fosil tadi, minyak bumi, batu bara, ya, gas alam. Nah, seperti kita kalau di rumah menggunakan ini, apa namanya? Ini tentu setrika ini memerlukan energi apa dia biar bisa hidup? Kita dulu, baru bisa kita gunakan. Coba bayangkan kalau listrik tidak ada, tidak bisa menyetrika. Dan juga alat-alat kita ini seperti speaker, kemudian proyektor. Nah, ini juga memerlukan energi listrik. Kipas angin, ya, itu berasal dari energi listrik yang dapat diubah menjadi panas, menjadi gerak. Ada lagi namanya energi terbarukan. Nah, dapat memenuhi kebutuhan kita.
Apa itu? Energi terbarukan itu seperti energi tata surya, sinar matahari tidak akan pernah habis. Tata surya ini bisa dirubah menjadi energi. Apalagi seperti kita sering dengar, yaitu lampu menggunakan energi tata surya dapat menghasilkan listrik, ya, menggunakan alat-alat yang canggih sehingga energi panas dirubah menjadi energi listrik. Setelah menjadi energi listrik tadi akan bisa berubah menjadi gerak, panas, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi energi yang tidak bisa habis? Energi dari air. Air bisa digunakan untuk apa? Ya, kemudian untuk energi bisa kita gunakan seperti PLTH, pembangkit listrik tenaga air menggunakan generator dari air terjun. Air terjun tadi kemudian dialirkan untuk memutar turbin, dan turbin tadi berputar menghasilkan listrik sehingga dapat kita gunakan. Itu namanya energi terbarukan. Kemudian ada lagi namanya energi angin. Ya, seperti pada gambar tadi ya. Ada kipas angin seperti di Belanda itu, menggunakan kipas angin besar untuk memutar turbin yang menghasilkan listrik. Kemudian energi panas bumi dan energi biomasa. Energi biomasa ini ya seperti biogas. Biogas bisa dihasilkan dari kotoran ternak, ya, kotoran ternak yang ditumpukan sampah bisa menghasilkan gas, ya. Itu merupakan solusi alternatif menjaga agar sumber energi yang berasal dari fosil, ya, tidak habis, dan energi terbarukan ini menjadi solusi untuk sumber energi kita. Kemudian ada namanya bioetanol. Bioetanol ini merupakan jenis biofuel berupa cairan banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor menggantikan pemakaian bensin. Bioetanol dapat dihasilkan dari tanaman singkong, ubi tebu, jagung, limbah sayuran, dan difermentasi. Kemudian biodiesel. Di Indonesia biasanya menggunakan bahan baku minyak sawit mentah atau crude oil palm, ya, atau namanya minyak mentah, ya. Seperti ini, CPO namanya, crude oil palm. Lihat ini apa ini? Biji apa namanya? Biji sawit, ya. Ini yang bisa jadi biodiesel, ya. Biodiesel ini ya bisa digunakan sebagai bahan untuk menggerakkan kendaraan sebagai bahan bakar, ya. Berasal dari sawit, biji jarak, minyak kelapa, dan minyak ikan. Bisa digunakan sebagai bahan bakar pada mesin diesel, ya. Ini dia. Kita buktikan bahwasanya coba masing-masing pegang dulu. Ayo. Nih. Coba dia ini mengandung minyak, ya. Mengandung minyak. Nah, ini tadi ya. Coba dicolek sedikit, nah. Ayo. Dicolek sedikit. Ada minyaknya enggak? Nah, ini minyak inilah yang diambil dan dirubah menjadi biodiesel sehingga menjadi bahan bakar untuk menggerakkan mesin diesel, ya. Tentu sekali kalau kita menggunakan energi ini tentu bisa terus tidak habis, ya, tidak habis, dan dia dapat diperbaharui. Nanti tanaman sawit yang sudah tua kembali di replanting dan ditanam kembali sehingga kebutuhan biodiesel tadi, sumber energi kita, dapat bertahan. Berbeda dengan sumber energi yang berasal dari fosil tadi, seperti bensin, solar, apalagi gas alam, batu bara. Itu apabila nanti persediaannya habis,
maka dia akan habis, tidak bisa dapat ditunjukkan atau diperbanyak lagi. Bapak tembak banyak jangan. Ayo coba lipat tangannya 1, 2, 3. Biar kita lebih semangat tentang memahami materi kita ini, apakah energi itu akan habis dan mengerti tentang energi tadi. Mari kita sama-sama ini SDG ya, sama-sama kita nyanyikan lagu ini juga sambil kita ikuti gerakannya. Mau? Oh, 1, 2, 3. Ayo ananda kita bersama menghemat listrik di rumah kita, matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi, buka jendela, cahaya masuk udara segar, matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Listrik, menghemat listrik, hemat energi, hematlah listrik, menghemat uang. Sudah semangat? Ulang lagi. Nanti ada yang mau ditanyakan tentang materi kita? Claudia, silakan. Apa yang mau tanya, Nak? Dari mana energi positif itu berasal, dari apa, dan kenapa bisa habis? Oke. Tepuk tangan dulu, pertanyaan dulu. Oke. Katanya gini tadi. Dari mana Pak energi positif itu berasal? Dan kenapa bisa habis, Pak? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, ini energi fosil itu seperti minyak bumi, batu bara, itu berasal dari hewan-hewan purba. Seperti dinosaurus. Pernah lihat dinosaurus? Di mana? Di televisi dan film-film Pak. Ya, dinosaurus. Kemudian pohon-pohon purba yang dulu, itu yang sekarang menjadi batu bara. Dan pertanyaannya, bagaimana bisa itu habis, Pak? Dan bagaimana terjadinya? Hewan-hewan purba itu tadi di zaman purba mati dan hewan itu menjadi minyak, ya. Di tubuh hewan itu kan mungkin banyak minyak nih, jadi tertanam ratusan sampai ribuan tahun, itulah menjadi minyak bumi, ya. Dan kenapa bisa habis, Pak? Ya tentu bisa habis dong, karena tidak ada lagi sekarang yang memelihara dinosaurus. Kira-kira ada yang nggak yang melihara dinosaurus? Kalau dipelihara bahaya tidak? Bahaya. Maka sekarang juga tidak ada yang memelihara dinosaurus. Dan batu bara juga berasal dari tumbuhan tanaman purba dulu. Pohon purba menjadi batu bara. Itu maka tidak bisa dapat diperbarui dan dia akan habis. Bagus ya, tepuk tangan sekali lagi buat temannya. Karena ya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang apakah energi itu akan habis. Ya, tentu sekali energi yang berasal dari fosil itu akan habis. Maka caranya kita hanya dapat menghemat penggunaannya. Dan ada lagi energi yang terbarukan. Mungkin energi terbarukan ini bisa diperbaharui dan mungkin jumlahnya tidak akan habis.
itu bisa menjadi alternatif pengganti energi yang berasal dari fosil. Nah, untuk itu, karena energi itu dibutuhkan dalam kehidupan kita, maka kita harus menghemat energi, ya. Kita harus selalu menghemat energi dengan menggunakan peralatan hanya seperlunya. Listrik jangan lupa dimatikan, ya. Televisi kalau tidak ditonton dimatikan, sehingga kita bisa dapat menghemat energi. Sekalian juga kita juga menghemat uang sehingga tidak boros, ya. Mungkin itu kesimpulan kita, dan demikian pelajaran kita pada hari ini. Bapak berikan tugas, ya. Coba nanti di rumah tuliskan peralatan apa saja yang kamu gunakan di rumah menggunakan energi listrik, ya, dan kapan dihidupkan, kapan dipergunakan, dan kapan tidak dipergunakan, ya. Jadi mungkin besok bisa dikumpul. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.